warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alina Bagasra Yoga dengan NPM 25733039. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung dengan jurusan Pertanian, Teknologi Pertanian dengan prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2B kelas PPA yang ingin mempresentasikan materi tentang browning. Nah, sebelum masuk materi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih browning itu. Nah, browning adalah proses perubahan warna bahan pangan terutama pada sayur, daging, buah, dan produk olahan lainnya yang sudah bisa dimakan menjadi warna kuning hingga kecoklatan hingga coklat tua. Nah, ini yang dimana proses ini terjadi akibat adanya reaksi kimia yang mengubah senyawa alami di dalam makanan menjadi pigmen warna gelap. Browning enzimatis merupakan pencoklatan yang terjadi di antara buah dan sayuran yang mengandung banyak unsur senyawa fenolik. Biasanya, pencoklatan terjadi karena adanya kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh pengupasan, pemotongan, dan lainnya. Nah, di situ ada beberapa cara pencegahan browning enzimatis. Yang pertama dengan menggunakan bleaching, yang kedua dengan pengasaman, yang ketiga penggunaan agen peningkat, yang keempat dengan osmotik, dan yang kelima dengan antioksidan. Pencegahan browning atau pencoklatan pada buah dapat dilakukan dengan cara merendam dalam larutan asam atau menghalangi kontak langsung dengan oksigen. Ada beberapa cara untuk mencegah browning atau pencoklatan enzimatik. Yang pertama itu ada dengan menggunakan larutan air garam. Rendam buah dengan larutan air garam tipis sebanyak 1/2 sendok makan per gram dalam 4 gelas air untuk menghentikan kerja enzim. Yang kedua, perasan lemon atau jeruk nipis. Dengan cara mengoleskan atau merendam buah dalam air lemon dengan kandungan asam yang sitrat dan antioksidan di dalamnya dapat menurunkan pH dan menghambat enzim. Yang ketiga, larutan madu dan air. Rendam campuran air dan madu 2 sendok makan air dan 1 gelas air selama 30 menit. Madu mengandung peptida yang ampuh untuk mencegah oksidasi. Yang selanjutnya itu adalah browning non-enzimatis. Pencoklatan ini murni terjadi karena reaksi kimia antar komponen pangan akibat pengaruh panas atau penyimpanan. Tanpa melibatkan aktivitas enzim hidup, ada beberapa mekanisme browning non-enzimatis seperti menggunakan reaksi Maillard, karamelisasi, dan oksidasi vitamin C. Pencegahan browning non-enzimatis yaitu yang pertama ada kontrol suhu penyimpanan, penggunaan kadar air, penurunan pH pada reaksi Maillard, terus yang terakhir ada penggunaan gula non-reduksi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya browning. 1. Oksigen. Oksigen bereaksi dengan senyawa fenolik melalui enzim sehingga mempercepat browning. 2. Enzim polifenol oksidase. Enzim PPO mengkatalisis oksidasi senyawa fenolik menjadi koinon yang kemudian membentuk pigmen kecoklatan. Lalu suhu sedang kurang lebih 20-40 derajat Celcius meningkatkan aktivitas enzim PPO. Suhu tinggi 70-80 derajat Celcius dapat menonaktifkan enzim tetapi dapat memicu browning non-enzimatis seperti reaksi Maillard. Lalu pH netral hingga sedikit basa meningkatkan aktivitas PPO, sedangkan pH asam menghambat aktivitas enzim sehingga browning berkurang. Kandungan senyawa fenolik. Semakin banyak senyawa fenolik dalam bahan, semakin besar potensi terjadinya browning. Lalu, kadar air atau aktivitas air. Aktivitas air yang sesuai mempercepat reaksi browning, sedangkan kadar air yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambatnya. Lalu, gula peroduksi pada browning non-enzimatis. Gula peroduksi beraksi
dengan asam amino melalui reaksi Maillard sehingga menghasilkan warna kecoklatan. Lalu asam amino atau protein menjadi reaktan dalam reaksi Maillard bersama gula reproduksi. Lalu lama penyimpanan yang lama meningkatkan peluang terjadinya oksidasi atau browning. Penyebab terjadinya browning enzimatis terjadi saat jaringan buah atau sayur terluka, dipotong, dikupas, atau memar. Enzim PPO bertemu dengan oksigen dan senyawa fenolik, terbentuklah pigmen kecoklatan. Lalu, penyebab terjadinya browning non-enzimatis, reaksi Maillard terjadi antara gula reproduksi dan asam amino saat pemanasan, menghasilkan warna kecoklatan dan aroma khas. Karamelisasi terjadi ketika gula dipanaskan pada suhu tertinggi sehingga terurai dan berubah menjadi kecoklatan. Kesimpulannya adalah reaksi browning adalah perubahan warna menjadi coklat pada bahan pangan yang terjadi melalui mekanisme enzimatis dan non-enzimatis. Reaksi ini dapat menurunkan atau meningkatkan mutu produk, sehingga perlu dikendalikan dengan pengaturan pH, suhu, oksigen, dan perlakuan pemanasan tertentu. I just had to let you know you're